Setelah berbicara, Rika berkata kepada Mira, "Jeng Niluh, ini putriku Alena, di sebelahnya adalah menantu laki-lakiku Tama Renza." Alena sopan saat dia berkata kepada Mira, "Halo Bibi Mira, aku mengambil kebebasan untuk mengganggumu." Mira berkata sambil tersenyum, "Jangan bicara seperti itu. Meskipun saya sudah mengenal ibumu untuk waktu yang singkat, jangan menyebutkan berapa banyak kita mengobrol. Saya ingin kamu datang ke rumah saya sebagai tamu, tapi ibumu mengatakan bahwa suamimu pergi ke Hong Kong untuk urusan bisnis beberapa waktu lalu, jadi saya berpikir untuk mengundangmu ketika suamimu kembali. Tapi aku tidak menyangka ibumu akan segera kembali ke Indonesia. Aku cukup merasa kecewa." Rika hanya bisa menghela nafas. "Jeng Niluh, sejujurnya, saya benar-benar berencana untuk tinggal di Amerika Serikat sampai saya kembali ke Indonesia dengan putri dan menantu saya. Tapi saya tidak bisa tidak merasa rindu rumah selama ini. Ini luar biasa di sini, tetapi saya hanya harus kembali sendirian." Mira mengangguk dan berkata dengan serius, "Saya mengerti. Saya sama sepertimu ketika saya pertama kali datang ke Amerika Serikat. Saya merasa senang selama beberapa hari, dan kemudian saya berpikir untuk kembali ke Indonesia setiap hari. Jika bukan untuk membantu putra dan menantu perempuan saya dan juga cucu saya akan kembali sejak lama." Rika tersenyum dan mengangguk setuju. Pada kenyataannya, dia tidak memiliki rasa memiliki di kampung halamannya. Baginya, dimanapun dia merasa nyaman, itu adalah rumahnya. Ketika dia berada di Indonesia, dia tidak punya uang untuk hidup. Ketika dia datang ke Amerika Serikat untuk tinggal di sebuah hotel bersama putri dan menantunya, dia menganggap hotel sebagai rumahnya. Sekarang dia memiliki kalung mimpi Dewi di tangannya dan dia bisa menjalani hidupnya dengan menggunakannya. Kemudian, Rika mengeluarkan hadiah yang dia beli di sore hari, menyerahkannya kepada Mira, dan berkata sambil tersenyum, "Jeng Niluh, ini pertama kalinya aku datang ke rumahmu, dan aku tidak tahu apa yang kamu suka, jadi aku membelikanmu satu set peralatan makan, kuharap kamu menerima hadiah dariku." Mira buru-buru mengeluh, "Ya ampun kamu itu datang ke sini seperti datang ke rumahmu sendiri, kenapa harus repot-repot membawa bingkisan seperti ini?" Rika juga terbiasa dengan kesopanan gaya Indonesia ini, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, lagi pula ini juga tidak mahal, hanya sedikit oleh-oleh dariku saja." Mira mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Lain kali, jangan menghabiskan begitu banyak uang. Aku benar-benar minta maaf telah merepotkanmu." Pada saat ini, seorang pria berusia sekitar 30 tahun dengan seorang wanita datang, melihat Rika, dan tersenyum antusias. "Anda pasti Bibi Rika bukan? Saya telah mendengarkan ibuku menyebut Anda akhir-akhir ini." Mira dengan cepat memperkenalkan, "Rika, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini menantu perempuan saya, Irma Adinata. Panggil saja dia Irma." Setelah berbicara, dia memperkenalkan menantu perempuannya, Ira, ini Bibi Rika, dan dua di sebelahnya adalah putri dan menantunya. Irma menyapa Alena dan Tama, dan berkata sambil tersenyum, "Duduklah sebentar, ayah mertuaku dan suamiku sedang memasak di dapur." Mira buru-buru berkata sambil tersenyum, "Ayo, mari kita duduk di sofa sebentar, dan mereka akan memanggil kita ketika makannya sudah siap." Rika tidak sopan dan berkata sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, Mira, katanya kamu memiliki cucu? Kenapa aku tidak melihat mereka?" Mira berkata dengan santai, "Kedua anak itu pergi ke Disney bersama keluarga paman mereka, dan mereka tidak akan kembali sampai lusa." Rika bertanya dengan heran, "Apa keluargamu memiliki kerabat di Amerika Serikat?" "Ya." Mira mengangguk dan berkata, "Keluarga paman anak itu tinggal di Los Angeles, dan suami saya punya sepupu, keluarga mereka tinggal di California, dan semua orang lebih sering berpindah-pindah." Dengan mengatakan itu, Mira menambahkan,
Sebenarnya, keluarga kami tidak terlalu sering tinggal di Providence. Tahun lalu, bisnis anak saya ada di sini, dan kami pindah dari Chicago. Setelah beberapa saat, kita mungkin harus pindah ke New York lagi. Rika menghela nafas, sangat melelahkan untuk selalu berpindah seperti ini. Mira berkata dengan santai, tidak masalah jika kita pindah. Dalam beberapa tahun terakhir, kami selalu pindah untuk membeli rumah dimanapun kami tinggal, seperti yang kita jalani sekarang. Rumah itu adalah rumah baru yang baru saja saya beli tahun lalu. Rika kagum dengan sumber keuangan keluarga Mira, dan membeli rumah baginya tampak seperti sebuah sandiwara, dan dia menyebutkannya dengan santai. Jadi dia tidak bisa tidak bertanya, "Jeng Niluh, harga perumahan di New York tidak murah kan?" Mira tersenyum sedikit, sebenarnya, itu tidak buruk. Di tempat-tempat di mana tanah mahal, harga rumah yang tinggi juga memiliki nilai tersendiri. Membeli rumah di tempat seperti itu memiliki nilai tersendiri. Ini bukan konsumsi, ini investasi. Rika mau tidak mau bertanya, berapa biaya untuk membeli suite di New York? Mira memikirkannya, dan berkata dengan santai, untuk membeli flat di Manhattan, Anda harus menyiapkan 10 hingga 20 juta dolar AS. Di sepanjang Long Beach, area villa mulai dari setidaknya 30 juta hingga 50 juta. Rika terdiam dan berkata, ini terlalu mahal. Tidak apa-apa, Mira ingat bahwa Rika membual bahwa dia tinggal di rumah villa Andara dan mengendarai Rolls-Royce, dan berkata sambil tersenyum, seperti villa besar keluarga Anda di rumah villa Andara, jika Anda mengubahnya menjadi dolar AS, kamu juga bisa membeli rumah yang sangat bagus di New York. Rika tersenyum, mengangguk kepalanya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit rendah diri. Dia merasa bahwa dibandingkan dengan Mira, dia masih jauh lebih buruk. Meskipun dia tinggal di rumah mewah dan mengendarai mobil mewah, tidak satu pun dari keduanya miliknya. Selain itu, dia tidak memiliki aset nyata. Itu tidak lebih dari 2 kalung impian Dewi, itu saja. Tapi situasi Mira berbeda. Menurut dia menghasilkan banyak uang dengan melakukan bisnis di Indonesia pada tahun-tahun awal. Bahkan setelah datang ke Amerika Serikat, berinvestasi di pasar saham dan real estate AS juga sangat menguntungkan. Dia termasuk dalam genre wanita kuat standar. Dia mengatakan bahwa dia memberikan dana awal putranya untuk bisnisnya di Amerika Serikat. Jadi Rika merasa bahwa dia kaya dan mampu, dan dia jauh lebih baik daripada dirinya sendiri. Ini juga mengapa Rika ingin berteman dengannya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mira, kamu memiliki kekuasaan, kamu jauh lebih kuat dariku. Mira berkata dengan rendah hati, saya sebenarnya beruntung, dan dana keluarga tidak begitu murah hati dalam beberapa tahun terakhir. Terutama karena saya membeli beberapa saham perusahaan Indonesia di Amerika Serikat, di bagian bawah 2 tahun terakhir, dan membuat hampir 20 kali. 20 kali, Rika merasa pusing, dan berkata, saham apa yang bisa naik 20 kali lipat? Hah? Mira berkata sambil tersenyum, beberapa stok kendaraan energi baru domestik kami turun menjadi $1 per saham pada titik terendah. Ketika konsep energi baru meledak, dan tiba-tiba melonjak menjadi puluhan dolar di puncaknya. Itu telah meningkat 40 atau 50 kali sejak saat itu. Saya pikir saya adalah pemburu barang murah yang terlambat, dan saya membuat tembakan lebih awal, dan beberapa lebih kuat, dan saya membuat lebih dari 30 kali. Rika penuh dengan mata merah dan menghela nafas, lebih dari 30 kali. Jika Anda berinvestasi 10,000 dan menghasilkan lebih dari 300,000, jika Anda menginvestasikan 300,000, Anda bisa mendapatkan 100 juta. Setelah berbicara, dia dengan cepat bertanya kepada Mira, Jeng Niluh, berapa banyak yang Anda investasikan saat itu?
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.